ya, anak masih menyusui, itu sudah kami ajarkan dengan tata cara ini. Maka selama 7 tahun ini kami sudah riset untuk menjelaskan ini. Sampai sore siap dulu. Singkat terlebih dahulu secara padat, kira-kira kapasitas dan otak tiap-tiap anak didik kita ini berbeda atau sama? Berbeda. Tapi tata cara penyampaiannya sama atau beda? Sama. Al-Quran. Hal yang belum kita siapkan yaitu urutan. Mana dulu yang harus kita selesaikan? Kalau kita pahami secara betul, Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ayat yang mana ada perintah di situ. Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-maut wal hayat. Bisa nggak kira-kira kita menyebutnya hidup dulu baru mati? Bisa nggak kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Kenapa tidak boleh? Karena ini sudah baku. Maka di dalam Al-Quran itu yufidu tartib. Setiap apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada manusia, yufidu tartib. Ada urutan yang tidak boleh bergeser, walaupun kita terjemahkan. Setiap redaksi Al-Quran yang ada perintah dan ada urutan, penyebutan urutan itu, ya. Maka ketika kita contohnya juga berjihad di jalan Allah, yang paling bagus dengan jiwa atau dengan harta? Salah. Dengan harta terlebih dulu. Bi amwalihim, kemudian bi anfusihim. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dulu, kemudian dengan jiwa. Artinya ada urutan keutamaan. Nah, coba kita kembali ke pemahaman interaksi kita dengan Al-Quran. Pertama, mana Nabi SAW diperintahkan untuk Iqra. Ya. Nah, maka saya teliti di berbagai lembaga dari mulai TK sampai itu, Al-Quran ini sudah menjadi keunggulan. Tapi belum berani ketika keunggulannya itu baca. Fiqhud dakwah itu bisa yang prioritas terlebih dahulu. Tapi ketika prioritas ini sudah melebur dan sudah menjadi umum, maka kita kembalikan kepada urutannya. Coba Ustaz, dalam membacanya, kira-kira apa yang sudah Ustaz lakukan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dalam poin membaca ini? Makharijul hurufnya bagus. Sifatul huruf sama. Itu ya, bangunan-bangunan yang kita persiapkan dalam membacanya. Kemudian ketika kita sudah menguasai dalam membacanya, barulah kita menghafalkannya. Kira-kira Ustazah, dalam menghafalkannya ini, apa saja yang perlu kita persiapkan kepada kecenderungan para membaca dulu berkali-kali. Taraki dulu. Taraki, oke, bagus. Nah, biasanya membaca tafsir. Membaca tafsirnya, teman. Setelah itu ya mencoba diamalkan. Mencoba diamalkan. Mengamalkannya, kira-kira Ustazah yang belakang saya. Dalam mengamalkannya, ini apa yang sudah dilaksanakan? Dalam mengamalkan. Iya, dalam mengamalkan. Ya, setelah dipahami, mengamalkan, menjauhi, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Mengajarkan itu kepada kita. Masya Allah. Oh, kita masih membacanya, itu belum beres.
Ini yang perlu kita runutkan terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kalau ngajar itu masuk kemana? Mendakwakannya. Tapi kalau misalnya kalau levelnya harus kayak Ustaz Taufik, berapa tahun harus saya tempuh. Maka disinilah fleksibilitas Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasanya setiap manusia punya kapasitasnya masing-masing. Dan saya mempunyai riset di mana pembelajaran Al-Quran, baik yang belajar dan yang mengajarkannya ini, bisa dianalisa dari kecenderungan